Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas Manajemen Pembiayaan A akan mempresentasikan mengenai Manajemen Bridging 2 Ijarah. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Diana Natalia, Alselia Rizky, Tian Wikanati, dan Elisa Fadila. Untuk pembahasan pertama, kami akan membahas mengenai pengertian, landas hukum, dan ketentuan ijarah, kemudian skema pembiayaan, bridging ijarah, kemudian ada contoh perhitungan penyusutan, kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian ijarah. Ijarah adalah salah satu akad yang bisa menggunakan konsep time value of money. Contohnya, sewa kos. Semakin lama masa sewa, biaya sewa bisa naik sewaktu-waktu. Kemudian yaitu pembiayaan ijarah, yaitu akad pengalihan hak manfaat atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pengalihan kepemilikan atas barang tersebut. Transaksi berupa jasa atau manfaat, baik tenaga ataupun barang. Contohnya yaitu menyewa kursi pada kendaraan umum, menyewa pada tenaga pendidikan, dan lain-lain. Kemudian yaitu ijarah multijasa. Ijarah multijasa adalah akad pembiayaan di mana bank memberikan pembiayaan kepada nasabah dalam rangka memperoleh manfaat atau jasa. Ijarah atau fee adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar oleh nasabah kepada BPRS sebagai pembayaran manfaat. Kemudian, ijarah muntahiyah bitamlik atau IMBT adalah akad sewa-menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakannya dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa pada saat tertentu sesuai dengan akad sewa. Kemudian pembahasan selanjutnya mengenai landasan hukum dan ketentuan ijarah. Landasan hukum ijarah ada 3. Yang pertama, berdasarkan Fatwa DSN MUI nomor 9/DSN MUI 2000 tentang pembiayaan ijarah. Yang kedua, Al-Quran Surat At-Talaq ayat 6 dan Al-Qasas ayat 26. Yang ketiga, pada hadis, yakni pada hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud dan Nasyai dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Adapun ketentuan ijarah, yang pertama rukun dan syarat ijarah, yakni ada 3. Yang pertama, syigat ijarah, yaitu ijab dan kabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad atau berkontrak, baik secara verbal atau dalam bentuk lain. Yang kedua, pihak-pihak yang berakad yang terdiri atas pemberi sewa atau pemberi jasa dan penyewa atau pengguna jasa. Yang ketiga, objek akad ijarah, yaitu A. manfaat barang dan sewa, B. manfaat jasa atau upah. Yang kedua, ketentuan objek ijarah. Berikut adalah ketentuan-ketentuannya. Yang pertama, objek ijarah adalah manfaat dari pengguna barang atau jasa. Yang kedua, manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak. Yang ketiga, manfaat barang atau jasa harus bersifat dibolehkan atau tidak diharamkan. Yang keempat, manfaat barang atau jasa harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan jahalah atau ketidakjelasan yang akan mengakibatkan sengketa. Kemudian yang kelima, spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas termasuk jangka waktunya, bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik. Kemudian yang terakhir adalah sewa atau upah harus disepakati dalam akad dan wajib dibayar oleh penyewa atau pengguna jasa kepada pemberi sewa atau pemberi jasa LKS sebagai skema pembiayaan ijarah. Pihak nasabah mustajir dan pihak bank syariah atau muajir mengadakan akad perjanjian ijarah dan negosiasi mengenai objek ijarah, biaya ujrah, dan jangka waktu ijarah. Setelah mencapai kesepakatan antara bank dan nasabah atau mustajir dengan bank syariah atau muajir,
mengenai perjanjian dan negosiasi pembiayaan ijarah, maka pihak bank memberikan barang atau jasa objek ijarah sesuai dengan kesepakatan di awal. Kemudian pihak nasabah membayar biaya sewa pertama. Bank syariah menyerahkan objek ijarah kepada nasabah sesuai dengan perjanjian disepakati. Setelah periode ijarah berakhir, nasabah membalikan objek ijarah tersebut. Ya, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana perhitungan dalam pembiayaan ijarah. Pembiayaan ijarah dalam penentuan harganya atau biasa disebut dengan harga sewa merupakan hasil dari penjumlahan harga objek sewa per tahun ditambah dengan keuntungan atau ujroh. Harga objek sewa per tahun itu sudah termasuk dalam biaya penyusutan dan biaya pemeliharaan objek sewa. Nah, seperti contoh soal yang ada di sini. Pada tanggal 20 September 2020, Lembaga Keuangan Syariah Mandiri melakukan transaksi ijarah dengan keterangan nama penyewa, jenis barang sewa, harga barang, residual value, total pembayaran sewa per tahun, uang muka sewa, jangka waktu sewa, biaya administrasi, dan keuntungan. Yang akan dihitung adalah total pembayaran sewa per tahun. Bagaimana totalnya bisa mencapai 28.800.000 per tahun. Ya, di slide selanjutnya. Oke, kita langsung ke perhitungan biayanya. Perhitungan biaya penyusutan diperoleh dari harga perolehan objek ijarah yang mana harga mobilnya adalah 120 juta dengan umur ekonomis atau masa penyusutannya 5 tahun. Masa penyusutan ini didapatkan dari kebijakan atau peraturan kendaraan bermotor dengan rumus harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi dengan umur ekonomis, sehingga diperoleh 120 juta dikurangi 1 per 5 tahun sama dengan 24 juta per tahun. Perbedaan di sini adalah pada IMBT atau ijarah mutahiyah bitamlik, masa ekonomisnya mengikuti lama sewa karena diakhiri dengan pemindahan kepemilikan sehingga tidak dihitung setelah ada peralihan kepemilikan. Oke, selanjutnya pada perhitungan penetapan harga sewa. Seperti yang dijelaskan di slide sebelumnya, perhitungan penetapan harga sewa merupakan penjumlahan dari harga perolehan ditambah dengan ujroh atau upah atau biasa disebut dengan keuntungan. Setelah diperoleh harga perolehan ijarah yang mana termasuk dalam biaya penyusutannya berarti ada 24 juta dengan keuntungan 20% dikalikan 24 juta sama dengan 4.800.000. Totalnya adalah 28.800.000 atau jika dihitung per bulan maka 28.800.000 dibagi dengan 12 hari. Berdasarkan penjelasan yang telah kami sampaikan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ijarah adalah akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembiayaan sewa atau upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dengan demikian, akad ijarah tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya pemindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa. Demikianlah presentasi dari kelompok kami, semoga dapat bermanfaat bagi yang menyaksikan. Bila ada salah kata yang kurang berkenan atau masih ada yang kurang, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.